Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baiklah di saat ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita dapat memahaminya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini ada Alkitab yang kami pegang, yang akan kami buka, kami baca, renungkan bersama. Tuhan tolong supaya segala pesan-pesan firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan dapat juga kami lakukan dalam hidup kami. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Saudara-saudara, saat ini marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 20 dan 21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan bijak yang bilang begini, jikalau ada seseorang yang melakukan kejahatan terhadapmu, atau jikalau ada seseorang yang melakukan dosa terhadapmu, bencilah dosanya, tetapi kasihilah orangnya. Dengan pola pikir yang seperti ini, maka kita akan dimudahkan untuk dapat mengampuni orang lain, dan kita dapat mungkin sekali untuk tidak menyimpan akar pahit terhadap seseorang. Karena memang kalau bicara soal pengampunan, ini adalah tentang pilihan dan niat kita. Ada orang yang bisa memilih untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun dalam firman Tuhan di saat ini malah menganjurkan kepada kita, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena Allah ingin sekali saudara supaya kita semua sebagai umat yang Dia kasihi tidak terpenjara oleh sakit hati. Karena kalau seandainya dendam ada dalam diri kita, kebencian ada dalam diri kita karena orang lain yang sedang melakukan kejahatan, maka ketika kita menyimpan semuanya itu, yang sakit bukan orang lain, tapi yang akan sakit adalah diri kita sendiri, sehingga Tuhan tidak mau. Maka dari itu Tuhan mengajarkan supaya kita mau untuk selalu dapat mengampuni orang lain. Supaya kita mau selalu siap untuk membersihkan hati kita dari segala akar pahit dan sebagainya. Mahatma Gandhi pernah mengatakan seperti ini, orang lemah tidak akan pernah mampu untuk memaafkan orang lain. Karena pengampunan adalah atribut dari orang-orang yang kuat. Jadilah kuat dan jadilah berbeda. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, maka marilah kita ikuti dan taati kata firman Tuhan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan bilang, jika seterumu lapar, berikanlah ia makan. Jika ia haus, berikanlah ia minum. Karena hanya kebaikan yang dapat menjinakkan kejahatan. Kalau kita terus-terus melakukan kejahatan dan dibalas dengan kejahatan, kita seperti ada dalam lingkaran yang tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau kita putuskan itu dengan kebaikan, walaupun orang tersebut tidak membalas kebaikan hati kita, namun Tuhan yang akan membalasnya dalam hidup kita. Karena firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami sudah diajarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Ada pesan yang sangat kuat untuk kami lakukan dalam hidup ini, di mana kami diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hal ini bukanlah perkara yang mudah untuk kami lakukan, namun bukan berarti kami tidak bisa melakukannya. Karena kami yakin, jikalau kami memegang kasih daripada Tuhan, kami bisa untuk mengampuni orang lain yang menyakiti hati kami. Oleh karena itu, kuatkan kami, teguhkan iman kami selalu, dan biarlah hati kami dilembutkan oleh Tuhan, agar kami tetap dapat mengasihi orang-orang yang melakukan dosa dalam diri kami. Seperti ungkapan tadi berkata, bencilah dosanya, tapi tetaplah kasihilah orang
yang sudah melakukan kejahatan dalam kehidupan kami semua. Maka makasih banyak ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami, dan di saat ini kami akan memulaikan segala aktivitas kami, tuntun peliharalah, karena kami ingin selalu berbuah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka dalam nama-Mu kami bawa doa ini. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.